Menurutmu berapa tahun sekali sih seharusnya ini sebuah brand-brand ini buat rebranding? Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi, bareng aku Jessica. Di podcast kali ini, aku ditemenin sama Randy, dan kita akan membahas seputar rebranding nih. Menurut kalian, sebuah perusahaan atau brand perlu nggak sih melakukan rebranding? Kira-kira apa aja ya alasannya? Yuk langsung aja. Halo Ren, kita nggak pernah podcast kayak ya. Iya. BTW ya, kan kita ini sama-sama desainer. Kamu ngikutin nggak sih kayak perkembangan logo-logo gitu? Ada yang ganti logo tiap beberapa tahun apa gitu. Kamu ngikutin nggak kayak gituan? Lumayan sering ngikutin kalau misalkan ada yang brand apa gitu yang lagi rebranding atau kayak bikin logo baru gitu, cukup sering ngikutin sih. Iya sih, kalau aku juga kadang juga liatin kalau ada logo-logo yang baru ganti rebranding kayak Telkomsel itu juga. Tapi ya rebranding ini tuh mungkin nggak, kalau bukan desainer itu juga mereka nggak tahu ya kalau sebenarnya meskipun pertama kali yang terlihat visualnya itu logonya, tapi rebranding itu nggak cuma logo juga sih. Ada yang lain juga kayak marketingnya sama advertisingnya itu juga ikut beda. Iya benar banget sih. Kayak mungkin yang buat orang awam itu yang paling kelihatan ya, paling bisa cepat langsung kayak kita tahu ada yang baru itu ya dari logonya. Padahal sebenarnya ya dari dalamnya sendiri, dari si brandnya itu sendiri juga pasti ada banyak hal-hal lain yang juga diubah gitu. Maksudnya ada pembaruannya gitu. Iya, Cuman iya, kitanya benar. aja yang nggak tahu kan, nggak ngelihat sampai ke situnya. Iya. Karena logo ini kan juga wajah perusahaan gitu. Jadi ya pasti dilihat orang-orang ini ya pertama pasti logo. Benar sih. Kamu pernah notice juga nggak sih kalau beberapa mungkin ini kayak bagian dari pemerintah gitu juga ada yang rebranding juga sih, kayak contohnya BUMN. Pernah tahu nggak, Jess? Iya, tahu sih. Cuma kalau yang BUMN ini kalau aku suka logo yang sekarang sih. Lebih sama sih, aku juga kelihatan tapi lebih modern. Kalau menurutku beda sama yang tadi kayak aku sebutin Telkomsel itu. Sebenarnya aku lebih suka Telkomsel yang dulu sih. Nggak tahu juga pro kontra juga sih orang-orang. Kalau mungkin Telkomsel yang dulu lebih ikonik itu kali sih ya, karena emang kita udah sering lihat juga kan logo yang lama. Iya bener sih, terlalu udah nyaman sama logo yang lama kayaknya. Susah move on kayak. Kalau BUMN juga, tapi kalau BUMN emang lebih bagus, lebih kelihatan menarik aja sih kalau logo yang baru, lebih modern sih. Lebih unik juga daripada kalau yang lama kan cuman ya biasa aja gitu kan ya, tulisan. Iya, jadi kan memang penting sih update logo ini bagi perusahaan, bagi sebuah brand ini. Jadi kan sebagai bentuk refreshment dan inovasi juga. Apalagi ya Ren, beberapa brand yang ganti-ganti logo itu. Ada Xiaomi juga. Xiaomi ini sebenarnya kapan hari sempat rame juga sih ya kalau nggak salah diobrolin, karena sebenarnya dia rebranding cuman kayak dikit banget gitu loh rebranding. Bentuk logonya tetap sama gitu. Ya, Xiaomi ini rebranding barusan ini kan? Kayaknya beberapa bulan yang lalu sih. Baru-baru ini cuman nggak baru-baru banget ya, kayak beberapa bulan lalu gitu. Maksudnya kayak dia bentuknya kotak terus kayak diubah jadi agak rounded gitu aja sih. Oh iya. Pernah tahu kan ya? Iya, tahu. Terus ada juga Google ini udah lumayan lama sih sebenarnya rebranding. Terus apa lagi ya? Samsung juga kayaknya. Iya, benar Samsung. Ya sebenarnya nih Loren, menurutmu berapa tahun sekali sih seharusnya ini
sebuah brand-brand ini buat rebranding. Misalnya dari bentuk logo atau warnanya gitu, ada kayak patokan berapa tahun sekali atau gimana gitu, Kak? Gimana ya? Kalau menurutku pribadi sih kayaknya nggak ada patokan yang pasti gitu ya. Kalau harus sekian tahun harus rebranding gitu ya. Mungkin lebih kalau emang logo atau apa brand yang awalnya ini udah eh, tidak relevan dengan identitas brandnya yang sekarang ini, itu bisa di rebranding. Cuman kalau emang masih relevan ya bisa tetap dipakai aja gitu. Eh, terus emang ini berkaitan juga ya kalau logonya itu apakah dia itu harus long lasting, harus yang tahan lama gitu, atau apa ya kayak lebih ngikutin tren gitu. Iya sih, karena tren ini kan beda-beda kan ya, tren desain ini. Kalau ngikutin setiap tren sekarang ini ya pasti selalu ganti logo mungkin ya Trennya tiap pasti, tahun. trennya pasti ganti-ganti terus sih. Benar-benar. Jadi kalau menurutmu mending ngikutin tren atau yang long last? Kalau aku Kalau sih pribadi. mending yang long last ya. Kalau apa ya, menurutku kalau sebuah brand ini terlalu ganti-ganti, terlalu sering ganti logo, rebranding itu mungkin identitasnya bisa berkurang ya. Cukup Iya. susah juga buat mempertahankan. Jadi kalau bisa, kalau aku loh ya, kalau aku sih Hmm. mending satu logo ini buat long lasting. Jadi ya pakai selamanya pakai inilah. Iya, biar nggak bikin orang bingung juga ya Kak. Ini kemarin logonya Hmm, gini kok sekarang jadi gini. Kalau iya benar. kebanyakan rebranding juga kayak gitu. Ada juga soalnya case apa ya, gara-gara rebranding ini sampai masyarakat ini nggak tahu kalau oh ternyata ini tuh punyanya brand ini, tapi lupa aku pokoknya pernah Hmm. tahu sih kayak kabar-kabar kayak gitu, artikel tentang itu, sampai orang ini nggak tahu oh ternyata ini tuh logonya ini gitu, gara-gara rebranding itu kan kayak aduh merugikan banget Iya, ya, sayang banget maunya sih ya. maunya lebih inovasi, lebih baru gitu, tapi malah nggak dikenal sama masyarakatnya. Itu juga mungkin gara-gara emang rebrandingnya cukup jauh gitu sih. Mungkin perubahannya dari yang awal dengan yang baru itu lumayan kayak beda banget gitu loh. Contohnya Nah mungkin ini kayak yang Telkomsel itu juga lumayan beda jauh nggak sih? Yang iya, kalau desain ngeliat awalnya sama sepintas, yang barunya. kalau ngeliat sepintas yang baru itu kita nggak notice kalau itu Telkomsel sih. Iya, kalau misalkan nggak tahu, nggak benar-benar ngikutin beritanya juga pasti kayaknya nggak bakalan tahu sih kalau itu Telkomsel. Iya benar-benar. Nah, Uh, ini loh Ren, pembawaan logo ini kan ya juga beda-beda kan ya, tergantung instansi yang misalnya corporate atau brand skincare atau apa gitu. Setiap brand ini kan pasti brandnya ini logonya ini beda-beda. Gimana menurutmu? emang ya itu kembali lagi ya nyesuaiin sama uh, brandnya sendiri. Kalau emang dia lebih ke misalnya kayak tadi BUMN nih, lembaga pemerintahan gitu, juga logonya pasti yang lebih lebih corporate, lebih formal gitu kan istilahnya. Beda sama yang brand-brand kayak skincare atau F&B gitu-gitu kan lebih casual gitu. Pembawaan atau penampilan logonya. Nah, menurutmu manfaat rebranding ini apa aja sih buat Uh, perusahaan ini? iya pastinya bikin orang jadi lebih tahu lagi lah, lebih meningkatkan istilahnya itu kayak atensi masyarakat gitu loh. Terus kayak dengan dia punya tampilan baru, lebih fresh, lebih mungkin orang-orang yang lihat juga jadi nggak bosan gitu sih. Kalau karena dari rebranding ini, jadi dia tetap kelihatan baru, tetap kelihatan ada sesuatu yang baru untuk ditawarkan ke ininya, ke konsumennya atau ke audiensnya. Gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya logo bosen gitu, menurutku enggak sih kalau bosen. Cuma kalau memang Yeah. bikin tampilan baru kayak feeling-feeling yang, wih, ini logo apa brand ini ganti ini rebranding, ganti logo, lebih keren ya. Gitu. Tapi kalau bosen tuh kayaknya enggak sih. Enggak terlalu gimana gitu juga sih.
Iya sih, Cuma biar lebih fresh juga sih memang. iya benar-benar. Kalau misal ya ini kayak yang kamu tadi bilang kan logo ini ada yang berubah total, ada yang retouch. Ya memang sih Ah, kalau yang misal mereka mau yang berubah total itu gak boleh sampai ngilangin brand identitinya. Kalau enggak ah, ya kayak case yang tadi itu sampai nggak iya. kenal. Ah, karena kalau emang sampai beda banget kan perlu ada waktu lagi buat memperkenalkan lagi, reintroduce si brandnya lagi, Hmm. terus kayak educate lagi ke orang-orang gitu. Kalau ini tuh brandnya bagian dari ini misalnya, atau mungkin yang dulunya adalah brand ini gitu. Kalau mungkin kalau mau retouch dikit-dikit itu mungkin lebih apa ya, nggak terlalu menghilangkan identiti dari brandnya gitu sih. Ya memang beberapa alasan buat rebranding ini banyak sih. Kayak mungkin yang ya kayak yang mengikuti tren atau berkompetisi gitu. Karena melihat adanya kompetitornya mereka yang sejenis itu lebih unggul. Jadi, oh aku nggak mau kalah nih, Hmm, langsung ganti. ya, Langsung mereka juga ikutan rebranding. Terus juga misal ada plan buat launching produk atau layanannya mereka yang baru. Itu juga bisa sih. ya. Terus bisa juga sih kayak misalkan dia ini ada target marketnya baru gitu. Kayak contohnya dulu menyasarnya ke anak-anak muda gitu, atau ya ke anak-anak muda, terus sekarang mungkin lebih ke yang lebih dewasa gitu. Nah ini kan Iya. juga pasti perlu ada penyesuaian di brandnya sendiri gitu. Misalkan juga kalau perusahaan ini tuh ada yang mau merger gitu sama perusahaan lain. Nah, itu kan perlu perlu apa ya, penyesuaian di apa, tampilan identitinya juga, rebranding juga. Atau bisa juga kalau emang visi misinya dari si perusahaan ini ada perubahan, ada visi misi baru, terus misal ada apa ya, perubahan manajemennya, manajemen perusahaannya itu ada yang ganti atau gimana gitu kan, dari visi misinya juga pasti bakalan berubah juga. Nah, itu bisa dilakukan rebranding tadi. Iya, benar-benar. Nah, kalau Hmm, kamu perhatiin juga, Ren, logo-logo sekarang ini loh, semakin hari itu semakin simple nggak sih? Nggak iya. neko-neko gitu. Misalnya, kalau sekarang ini kan trennya yang minimalis, kadang cuma font kayak gitu doang, ya kan? Kayak bentuk-bentuk yang simpel-simpel aja gitu biasanya. Hmm. Iya, jadi emang mungkin sekarang ini banyaknya atau trennya itu lebih ke yang minimalis, yang simpel-simpel gitu kan. Tapi sebenarnya style logo itu juga nggak cuman minimalis aja gitu, nggak cuma itu toh. Ada macam-macam juga sih variasinya. Kayak yang misal pakai bentuk-bentuk abstrak, atau pakai maskot, atau mungkin pakai lettermark, wordmark, dan macam-macam gitu. Bentuknya juga ada banyak sih variasinya yang bisa dicoba dan bisa diaplikasikan ke brand-brand tertentu gitu. Jadi nggak cuman apa, yang minimalis aja gitu. Mungkin Minimalis emang font gitu. Nah, kalau kamu nih sebagai brand owner, persiapan apa aja sih yang bakal kamu lakuin buat refreshment atau rebranding? eh, persiapan sih pastinya persiapan dari internalnya dulu sih. Kalau emang dia ada apa ya, kayak perubahan visi misinya atau goal dari brandnya itu mesti disiapin juga, karena rebranding itu kan nggak cuman dari logonya aja kan, seperti yang tadi sempat kita bahas juga kan, nggak cuman dari logo aja, tapi pasti dari internalnya itu ada yang harus apa ya, diperbaruin juga gitu, supaya ya kita nggak cuman, supaya tetap si brandnya ini bisa lebih berkembang juga, nggak cuman dari tampilannya aja gitu. Terus eh, apa ya, dari media komunikasinya juga lebih di ini diaktifkan lagi. Misalkan kalau kamu mau, misalkan apa ya, brandnya ini rebrandingnya jadi lebih kelihatannya beda banget sama yang lama gitu kan, perlu ada pengenalan juga ke audiens, ke apa, konsumen dan lain-lainnya gitu, strategi marketingnya juga, campaign, nyiapin campaignnya, kayak memperkenalkan brand barunya ini loh. Nah, kayak gitu kan perlu disiapin juga. Selain tentunya siapin biayanya juga sih pasti ya. Terus kadang kalau misalkan kita rebranding kan apa ya, kalau misalkan brandnya ini dia punya gedung atau punya outlet gitu kan, pastinya
ini logo yang ada di dalam di tempatnya itu kan pasti harus diganti juga kan. Nah itu kan juga perlu merembetnya ke banyak banget sih sebenarnya kalau mau rebranding. Iya, ke stationery dan lain-lainnya, perintilan-perintilan kecilnya itu, iya, jadi banyak banget yang harus disiapin. Iya, jadi mesti harus benar-benar siap lah kalau mau rebranding. Nggak cuma mau rebranding, langsung besoknya rebranding semua. Iya. Ya malam mikir, besok aku rebranding, nggak mungkin sih. Iya, nggak mungkin banget sih. Harus banyak banget persiapannya kan. Jadi overall, rebranding itu sebenarnya nggak cuma logo kan ya, tapi juga strategi marketing, advertising dan teman-temannya itu. Cuma ya emang yang terlihat pertama ini kan pasti lebih ke logo, karena ya logo ini kan wajah dari perusahaan ini yang dilihat semua orang ini pasti logo. Tapi secara keseluruhan ini rebranding juga mencakup pelayanannya juga, strategi, dan pasti value-nya juga dari perusahaan ini berubah juga. Pastinya ya pasti jadi yang lebih baik kan ya. Iya, iya benar banget. Jadi emang rebranding itu nggak cuma dari logo aja, tapi ada di bagian yang lain juga. Kalau kau pernah tahu Jis, Hokben itu loh. Dulunya kan namanya Hoka Hoka Bento kan. Nah sekarang dia namanya jadi Hokben aja gitu. Nah itu juga salah satu bagian dari rebranding juga sih. Iya, jadi supaya lebih gampang disebutkan juga, biar lebih singkat gitu. Lebih catchy. Tapi juga kalau Hokben ini memang orang-orang nyebutnya dari masyarakatnya nggak sih? Nyebutnya Hokben gitu dari dulu. Ya sih kalau aku dari dulu ya Hokben sih. Iya. Aku baru notice sekarang loh. Iya ya, ganti Hokben. Itu mungkin gara-gara orang-orang nyebutnya Hokben lebih singkat, lebih gampang diingat juga. Oke Ren, thank you ya udah nemenin podcastnya yang kali ini. See you, dadah. Bye. Ya, Elevate Squad, dari beberapa brand yang udah kita sebutin tadi, mana nih brand yang menurut kalian paling oke rebrandingnya? Nah, yang paling penting dari sebuah rebranding ini adalah salah satunya momen yang tepat. Rebranding bisa dilakukan dengan mengikuti tren baru atau hanya retouch dengan mempertahankan brand identity. Yang pasti sesuai dengan visi misi, goals, dan target market kamu. Buat para brand owner, persiapan apa aja sih yang perlu dilakukan untuk melakukan rebranding? Elevate siap nih bantu kalian untuk mempersiapkan itu semua. Yuk cek Instagram kita di elevatebranding.id. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!